Sakti TV. Tapi Pak, kita masuk ke level bahwa ini buku seperti apa ini Pak? Change Limiting Belief. Ya. Ya. Ini tahun berapa dibuat? Ini terbit tahun 2016. 2016. Ya. Itu masih umur berapa Ki? Tidak beda jauh dengan anak. Itu 2016 dibuat. Kenapa bikin buku Change Limiting Belief? Apa dorongannya waktu itu Pak? Ya, karena saya merasa itu tadi orang nggak akan bisa pindah level kesadaran. Alhamdulillah. Selama masih ada keyakinan-keyakinan yang menghambat. Gitu. Biasa juga disebut mental block ya. Mental block, oke. Atau kalau di sini saya membahasakan limiting beliefs. Limiting. Nah, makanya saya menulis buku bagaimana cara merubah itu. Bagaimana cara merubah itu. Nah, bagian pertama pembahasan itu di bab pertama itu dimulai dulu dengan satu pernyataan sederhana bahwa semua manusia bisa berubah. Iya. Karena bagaimana mau merubah keyakinan yang negatif, keyakinan yang destruktif kalau tidak pernah merasa bahwa dia bisa berubah atau tidak. Betul. Gitu. Jadi harus dulu diketahui bahwa kita ini bisa berubah Ya. dari posisi yang sekarang Ya. ke menjadi yang lebih baik misalnya, Ya. ya. Karena kan banyak orang merasa tidak bisa berubah tuh. Iya, Apalagi kalau betul. sudah berumur nih. Ma, Ampun, Mbak. iya, Nah, umur 70, 50 aja bisa Mi. Ya. Merasa Padahal masih bisa. oh, selama dia pun juga masih hidup Selama ya. belum mati. Iya, masa mau berubah pas mati, Pak? Langsung dari pojok itu kan. Ya, selama dia masih hidup. Tapi ada hal ya, Pak ya. Misalnya kalau dia semakin berumur mau berubah. Itu yang kasih begitu kan apa namanya? Pengalaman-pengalaman dia yang akhirnya dia tidak mau berubah. Itu dia. Karena itu tadi. Dia mengabaikan pola yang sesungguhnya sudah diajarkan Tuhan sejak kecil. Polanya apa? Ini saya selalu kasih contoh ini. Semua anak, termasuk kita waktu kecil dulu, usia 1 tahun lebih, itu kan kita mulai belajar berdiri kan? Oke. Berdiri, berjalan. Berjalan. Mari kita perhatikan polanya. Berdiri, apa langsung jalan? Enggak. Apa langsung tegak? Enggak. Pasti Bertati dulu ya. dia terjatuh malah. Iya, terjatuh. Terjatuh. Tapi yang dilakukan semua anak kecil adalah berdiri lagi. Betul. Gitu. Berdiri, terjatuh. Berdiri lagi, terjatuh. Berdiri lagi, terjatuh. Berdiri lagi, terjatuh. Berdiri lagi, terjatuh. Ini kan pola. Dan pola ini sudah Tuhan ajarkan, itu sudah default system itu di dalam Otak kita ya. sama aja dengan kayak lebah, harus cari madu. Itu kan default program yang sudah Tuhan tanamkan default system di lebah. Sama kalau sapi harus makan rumput, itu default system. Iya, sapi makan nasi padang lebih langsung tiba-tiba dari 2 rumpada itu sapi. Luar biasa ini, Pak. Yang parah itu setelah dia makan, dipotong dia baru jadikan bahan nasi padang. Bikin rendang lagi. Waduh, luar biasa. Tapi memang kita ini istilah kalau bahasa anak IT-nya decoding. Ya, sudah diprogram. Sudah decoding kan, sudah diprogram. Dan programnya itu tadi. Berdiri, jatuh, berdiri, jatuh, berdiri lagi, terus begitu. Nah, sekarang begitu, adakah orang yang ketika belajar membaca langsung hafal semua huruf A dari Z? Tidak, Pak. Tidak ada. Iya. Berarti kan dia terjatuh ceritanya kan. Iya. Dia terhambat, kita Iya. sebut aja dia terhambat. Oke. Apa yang harus dilakukan? Belajar lagi. Kan Ulang-ulang. Gitu. Terhambat, belajar lagi. Terhambat, belajar lagi. Terhambat, belajar lagi. Nah, pola ini yang harusnya dilakukan selama usia masih ada. Usia berapapun. Usia berapapun. Gitu. Nah, yang problem itu adalah belajar. Terhambat. Ampun Made. Iya, sudah sama deh. Gagal main saya. Nah, ini yang bikin pikun. Ini yang bikin pikun. Ya, akhirnya muncul hal-hal yang sebenarnya dia batasi dirinya. Ya. Nah, itu yang disebut limiting beliefs. Jadi dulu ilmuwan saraf mengatakan otak itu tidak bisa berubah kalau dia sudah dewasa. Oke. Dulu ya, Ya, ada dogma itu. ada dogma itu.
Tapi ternyata hasil penelitian mutaakhir membuktikan bahwa ternyata otak itu bisa berubah di usia berapapun. Oh, dan tidak dibatasi. Tidak dibatasi umur. Ya setahu saya kan Rasulullah itu umur 40 dia akan jadi Rasul. Ya. Di usia kalau kita tahu ya di sekarang bilang tua-tua itu. Ya. Padahal di usia 40 malah sebenarnya pria itu matang ya. Ya, jauh lebih cespleng kan. Iya. Dan tidak ada kepikunan pada Rasulullah. Iya. Tidak ada. Pak Sarif sekarang umur? Mau pancing. Oh, bila bilang 40. Berarti ini di usia matangnya ya. Di atas itu. Wah, Allahu Akbar. Berarti ya bisa kayaknya. Bisa apa ini maksudnya? Maksudnya bisa 1-2 lah. Tapi jadi di batas usia manapun kita masih bisa. Otak masih terus bisa berubah. Itu disebut neuroplastisitas. Otak itu plastis, bisa berubah. Gitu. Itu dari segi kerja otak atau informasi atau bagaimana, Pak? Iya, otak itu kan sebenarnya tinggal bekerja. Tapi otak itu hanya bisa bekerja kalau kita juga melakukan tindakan kan gitu. Jadi gitu. tindakan itu dibaca sama otak. Nah, gitu. Tapi kalau hanya duduk-duduk tenang saja otak bekerja, ya paling dia hanya bekerja yang sudah-sudah, yang sudah ada itu saja dia proses. Bahkan ada otak yang bekerja di masa lalu. Itu orang-orang yang duduk-duduk tapi mengenang semua di masa lalunya. Nah, itu memang makanya ketika dia umur senja, dia kembali lagi ke Jadi sumber ketidakbahagiaan itu adalah hidup di masa lalu dan mengkhawatirkan masa depan. Tidak hidup di saat ini. Dan dia tidak di saat ini. Ya. Nah, di situ akhirnya saya menarik ini. Kalau kita bahas, apakah bahasa pensiun itu bagus atau tidak? Karena menurutku dari kata pensiun itu membuat orang seolah-olah tidak produktivitas. Yes. Orang saya misalnya ketika dia awalnya polisi bagus, semua dihormati. Ketika dia pensiun, dia kayak orang tidak mempunyai tenaga lagi, kayak orang kehilangan pasukan, tidak ada pasukan. Ya, itu tadi. Kalau kebahagiaan di luar diri. Kembali ke situ. Jika kita merasa berharga karena orang luar, pasti begitu. Jadi kita berharap terus hanya di tempat kerja atau saja gaji itu saja. Ya kita tidak akan pernah berubah ya. Tadi malam saya diskusi sama anak. Lebih tepat anak menceritakan ke saya. Ini kan dia kelas 2. Dan ada kemungkinan di tahun depan pemilihan ketua OSIS. Tapi kalau di sekolahnya itu bukan OSIS, namanya KBT. Korps Batalion Taruna. Kan dia di SMK penerbangan. Oh, Masya Allah. Nah, jadi namanya Danyon, komandan batalion, gitu. Ketua OSIS kalau SMA kan. Nah, ada salah seorang temannya itu bilang, gimana kalau saya yang jadi Danyon, gitu kan? Terus anak saya dibilangi, kamu nggak takut dibikinkan grup sendiri di mana kamu nggak akan masuk di grup itu? Maksudnya siap-siap dibenci kan? Karena kan seorang pemimpin itu seringkali jadi pembicaraan di belakang. Karena keputusannya kan yang tidak disukai mungkin oleh begitu banyak orang, tapi karena demi kemaslahatan, ya akhirnya tidak disukai. Tapi anak bilang begini, kalau sekiranya kita memperhatikan hanya untuk sekedar disuka orang, berarti kan merasa berharga karena dari luar kan, bukan dari dalam diri sendiri. Itu kan beda itu. Sama dengan kebahagiaan tadi kan, bahagia karena dari luar. Jadi ketika kita merasa hanya sekedar ingin agar orang lain tidak benci kita, pada akhirnya keputusan yang kita buat, keputusan yang banyak negatif. Karena mengikuti kepentingan-kepentingan orang kan, gitu. Dan kalau keputusannya negatif, maka pasti merugikan sekolah, pasti merugikan organisasi. Makanya seorang Danyon, dia harus siap untuk dibenci. Gitu. Dia harus siap untuk tidak disukai lah. Tidak disukai. Nah,
saya juga kaget dia ngomong gini, anak ini. Karena maksud saya adalah itu tadi. Kita harus belajar mengembangkan diri kita bahwa rasa berharga itu bukan karena orang. Tapi ada orang, tidak ada orang, memang perasaan berharga ini sudah harus hadir di dalam diri. Kan sekali lagi perasaan berharga ini kan dalam diri kita. Iya, menghargai diri ya. Iya. Citra diri yang baik kalau dalam dunia konsep diri kan citra diri yang baik. Jadi citra diri yang baik itu adalah bagaimana kita memandang persepsi tentang diri kita. Nah, ada orang memandang tentang dirinya bergantung ke orang lain. Lah kalau yang begini kan, kalau pensiun orang kan selesai bareng-bareng. Sudah selesai. Apa namanya? Hilantomi. Padahal rasa berharga itu tidak boleh bergantung sama orang lain. Rasa berharga itu kita harus lihat bahwa kita betul-betul berharga. Sama di mata Tuhan. Posisinya sama. Ya, tidak ada yang pernah jadi panitia akhirat tuh. Ada gak di sini manusia? Langsung marah mau karena akhir, Pak. Malaikat Ridwan lagi marah, Malik lagi marah. Jadi di spesialisnya bahwa di buku ini menyatakan kita bisa berubah. Itu bagian pertama. Karena banyak orang meyakini tidak bisa berubah kalau sudah berumur. Iya, luar biasa. Baca kita. Beli di sini. Terus, Pak. Nah, kemudian yang kedua di sini, jadi itu yang pertama, ini dulu harus diyakini bahwa kita bisa berubah. Gitu. Dan otak membuktikan itu, DNA kita membuktikan itu. Yang kedua itu adalah merasa berdaya atau tidak berdaya. Nah, kalau pakai bahasa sederhana, pesimis atau optimis. Gitu. Pesimis atau optimis. Ya. Jadi pesimis itu adalah orang-orang yang merasa tidak mampu nih. Orang-orang yang berkeyakinan bahwa sesungguhnya tidak ada yang bisa saya bikin. Orang-orang yang punya keyakinan bahwa tidak ada guna-gunanya saya. Nah, gitu. Itu pesimis. Nah, keyakinan ini limiting beliefs ini. Ini dibilang mental block. Harus dilepas. Nah, yang harus kita yakini itu adalah optimis, bahwa kita berdaya. Bahwa kita dianugerahkan Tuhan kemampuan untuk melakukan sesuatu, ya berdayakan itu. Nah, kemudian di situ ada keyakinan motivasi mana kita. Ada orang termotivasi karena eksternal. Nah, itu tadi itu. Nanti ada macu-macu baru mau jalan. Ada orang yang termotivasi karena merasa bertanggung jawab. Nah, ini kan beda lagi level dirinya tuh. Kalau motivasinya internal berarti kesadarannya lebih rendah. Tapi kalau ada orang motivasinya internal berarti kesadarannya tinggi. Sekali lagi ini sesungguhnya ini yang dibilang pemberdayaan sesungguhnya. Pindah level dari level kesadaran yang rendah ke level kesadaran yang tinggi, atau dari mindset yang rendah ke mindset yang tinggi. Ini dibilang pemberdayaan. Ini dibilang capacity building. Capacity building yang harus kita itu tahu. Iya, sama kayak misalnya saya paling suka sama Pak Syarif Salim itu kalau beliau bedah film. Siap. Iya, kalau nunggu reviewnya itu ada kata-kata yang terakhir itu kan yang Guy Free. Ya. Apa Bapak dapat pelajaran dari film itu? Bahwa ternyata manusia diberi kemampuan untuk memilih. Ya. Di game itu kan free city game nama gamenya. Semua orang bebas melakukan apa saja. Uniknya adalah semua pemain memilih jadi penjahat. Maunya suka-suka pergi merampok bank, pergi tampilin orang, tembak orang gitu kan. Yang kasihan ini kodong pemain-pemain yang tambahan saja. Apa sebutannya itu ya? OS apa? Ya, pemain non-player. Pemain non-player itu. Yang diprogram memang seperti itu. Yang diprogram oleh sistem seperti itu. Dia korban tembakan, korban pukulan segala macam kan begitu. Padahal kan kita sebagai player harusnya bisa memilih tuh, menciptakan suatu tatanan yang baik. Nah, itu Free Guy, siapa lagi namanya? Guy. Dia kan pemain non player. Dia pemain di program, tapi tiba-tiba punya kesadaran. Iya. Dan dia memilih jadi baik. Dia akhirnya memilih membantu teman-teman non playernya kan gitu, teman-teman sesama yang di sistem itu. Dan dia akhirnya terkenal dan dia akhirnya diakui bahkan oleh para player di luar.
itu membuktikan bahwa manusia punya kerinduan akan kebaikan. Bahwa kita harus ada kesadaran gitu ya. Walaupun di situ kesadarannya yang dibangun yang terbangun karena artificial intelligence. Ya, walaupun kesadarannya kan artificial intelligence itu kan AI, tapi pada dasarnya adalah kita punya semua manusia rindu ingin baik. Dan hakikat fitrahnya pasti baik. Iya. Fitrahnya baik. Dan fitrah itu kan di sini juga dibahas fitrah. Masya Allah. Dan fitrah kita itu kan sesungguhnya adalah kecenderungan untuk berbuat kebaikan. Hanya mungkin karena terlalu stres, arahkan ke yang negatif. Padahal harusnya karena kita punya fitrah ini ingin berbuat baik, kita harus memilih untuk berbuat baik. Tapi itu tadi kebanyakan orang tertumpu ke fitrahnya tuh. Fitrahnya betul. Ada problem segala macam. Akhirnya tertumpu. Tertimpa gitu ceritanya. Dan dia ada seperti kata Bapak tadi sampaikan ya, dia masih ada yang belum melepaskan, jadi akhirnya tambah numpuk lagi. Ya, makanya kita harus mampu melepaskan semua. Gitu. Nah, itu yang paling saya suka itu Pak Saril bahas film. Dan kadang-kadang kalau ngisi materi ada film saja yang ditonton. Dan kita oh iya tahu ini paling anunya ya. Ada juga tadi sebenarnya ada film yang saya mau bahas, nanti rencana bikin satu. Saya barusan selesai nonton itu juga film. Serial. Waktu saya bawa pelatihan, ada panitia sempat cerita-cerita tentang film dengan saya. Dia bilang, ini ada bagus film Pak. Squid Game. Oh, Squid Game. Iya, oke. Saya nonton itu. Saya nonton. Awalnya penasaran. Jadi dia menceritakan ke saya bahwa ini permainan yang kalau kalah ditembak gitu kan, dibunuh. Dia serunya di situ. Saya justru serunya di episode terakhir. Serunya ya dari sisi permainan seru memang kan. Episode pertama sampai episode 8 itu dari sisi permainan seru. Di episode 9 itu kan permainannya bahkan boleh dibilang tidak terlalu seru dari sisi permainannya. Tapi dari sisi makna, pemaknaan, justru di situ seru di episode 9-nya, di episode terakhir. Apa yang Bapak dapat di situ? Nah, itu tadi yang sempat saya kutip. Tidak ada perbedaan antara orang miskin, orang yang tidak punya uang, dengan orang yang terlalu banyak uangnya. Oh iya. Kehidupan ini pada akhirnya membosankan. Gitu. Orang miskin, kehidupan membosankan karena tidak ada yang bisa dia beli. Orang kaya, karena terlalu banyak yang dia beli, bosan tuhnya juga ujung-ujungnya. Nah, di situ membuktikan bahwa banyak orang meletakkan kebahagiaannya di luar dirinya. Padahal ada kebahagiaan. Ya, padahal ada kebahagiaan di mana kita cukup meningkatkan level kita dari level kesadaran yang rendah ke yang tinggi. Dengan cukup memberdayakan diri. Allahu Akbar. Kita harus cepat-cepat berhenti. Karena luar biasa sebenarnya makna yang diambil dari pelajaran sama Pak Saril. Hampir 1 jam ya. Kita belajar sama beliau dan mudah-mudahan teman-teman di Sahabat Cerita yang nonton itu bisa mengambil banyak makna ya seperti di bukunya beliau ya. Kalau mau baca ke studio saja. Siap. Makasih Pak Saril sudah hadir dan berikan akhirnya membuat level kesadaran saya itu semakin bagus Pak. Saya juga pun demikian. Insyaallah. Dan kenapa saya bikin Sahabat Cerita? Ya, karena disitulah saya belajar. Ya, siap. Karena ketika saya belajar di kelas pasti tertidur. Itu saja dari saya. Terima kasih Pak Saril. Sama-sama. Semoga kita ketemu lagi dan banyak hal yang bisa lagi kita cerita. Terima kasih dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.